Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Ani Yuni Fitriani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cirebon. Kali ini saya akan menyajikan lembar kerja koneksi antar materi melalui kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan pengertian dan penerapan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah atau bermanfaat bagi hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sementara itu, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan kita wariskan kepada anak cucu di masa depan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa pembelajaran adalah proses transfer materi dari guru kepada siswa atau teacher-centered. Murid sebagai objek pembelajaran dan tidak berpihak pada mereka. Saat itu, saya merasa jika murid cukup duduk, diam, dan mendengarkan penjelasan materi dari saya. Semua murid saya anggap mempunyai gaya belajar, karakteristik, dan kebutuhan yang sama dalam proses belajarnya, dengan tujuan utama yaitu mendapat nilai yang bagus. Saya juga beranggapan bahwa murid harus mempunyai catatan yang lengkap dan belajar dengan sistem hafalan agar bisa mengerjakan soal-soal tes pada ujian nanti. Jadi, anak hanya dituntut untuk bisa menghafal semua materi yang diajarkan dan kurang memperhatikan apakah mereka paham atau tidak tentang apa yang dipelajarinya. Pemahaman berikutnya adalah keberhasilan pembelajaran dilihat dari hasil tes kognitif atau tertulis saja. Jika anak tidak memenuhi standar KKM, maka anak tersebut akan dipaksa dalam tanda kutip untuk paham, bahkan harus melakukan remedial berkali-kali agar mendapat nilai sesuai KKM. Kemudian, target materi harus tercapai, jadi pemahaman siswa kurang diperhatikan. Dalam paradigma lama, bahwa target pembelajaran adalah ketuntasan materi, bukan tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, anak tidak dipercaya untuk mampu mengembangkan kreativitasnya. Kebanyakan dari mereka hanya melakukan hal ini itu sesuai perintah saya, karena saya merasa mereka tidak akan mampu melakukannya sendiri. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pendidikan itu harus bersifat holistik atau menyeluruh. Menurut KHD, pendidikan yang holistik adalah pendidikan yang bisa melakukan olah cipta atau menajamkan pikiran, olah rasa, menguatkan karakter dan budi pekerti, olah karsa, memunculkan kemauan dalam hal ini termasuk inisiatif dan kreativitas, serta olahraga, menguatkan jasmani atau raga. Kemudian, tugas guru adalah menuntun, yaitu menuntun dengan sistem Amung. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya murid. Jadi, berdasarkan sistem Amung yang digagas oleh beliau, yaitu Ingarso Song Tulodo, Ingmadio Mangunkarso Tuturi Handayani, berarti sebagai pendidik di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberi motivasi dan dukungan kepada murid-muridnya. Selanjutnya, pendidikan adalah perubahan. Perubahan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam, kodrat zaman, serta
asas Trikon, yang sejalan dengan konsep pendidikan adalah pewarisan budaya atau sosiokultural. Artinya, pendidikan merupakan proses pemindahan atau pewarisan ilmu dan kebudayaan dari generasi ke generasi. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Murid adalah manusia yang merdeka, bukan tabula rasa. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Jadi, bukanlah seperti kertas kosong yang bebas kita warnai dengan warna apa saja, tetapi mereka sudah punya kehendak, kreativitas, pemikiran, dan laku yang melekat pada dirinya. Tugas kita adalah menebalkan dan menuntun semua agar siswa bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beradab. Hal ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu student centered. Sekali lagi, kita sebagai guru hanya berperan sebagai fasilitator atau pamong saja bagi mereka. Apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah mempelajari modul 1.1, perubahan-perubahan yang saya lakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Yaitu dengan cara yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif saya lakukan untuk mengetahui kondisi psikologi, emosi, dan sosial anak, sehingga saya tahu sejauh mana kesiapan anak untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Hal ini akan berguna untuk mengetahui karakteristik anak, sehingga saya bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada mereka. Kemudian, menempatkan saya sebagai guru fasilitator atau guru pamong, yaitu guru sebagai fasilitator bertugas memberikan kemudahan belajar kepada seluruh murid agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Selain itu, saya akan menerapkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang PAIKEM. PAIKEM singkatan dari pembelajaran yang aktif, inspiratif atau interaktif atau inovatif, kritis atau kreatif, efektif, dan menyenangkan. Hal ini saya lakukan untuk memberikan kebebasan pada anak dalam melakukan eksplorasi pengetahuan dari alat atau media yang digunakan dalam belajarnya, atau bahkan menggunakan alam sekitar sebagai sumber belajar. Kemudian, saya juga akan menerapkan proses pembelajaran yang mengasah pada peningkatan keterampilan abad 21, yaitu keterampilan berpikir kritis, keterampilan kreativitas, keterampilan berkomunikasi, serta keterampilan berkolaborasi. Dengan keterampilan-keterampilan tersebut, anak diharapkan mampu menjadi manusia yang merdeka dan memerdekakan orang lain. Sekian dari saya, semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.